Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, mengenai video ini kami akan menjelaskan pembelajaran TIK di kelas 12 IPS 2 yang diampu oleh Bapak Edi Zulianto. Bab 1. Berpikir komputasional tematis. B. Computational thinking dalam persoalan komputasi dipresentasikan oleh kelompok 1. Berdasarkan kelompok 1. 1. Dwi Mayang. 2. Salsah Nur Intani. 3. Dia Ayu Soliha. 4. Safira Nur Aziza. 5. Mar'atu Soliha. 6. NR Nur Haliza. 1. Komunikasi data pada sistem paralel. Terminologi grid diadopsi dari istilah grid pada bidang ketenaga listrikan, di mana setiap orang dapat memanfaatkan listrik di mana saja yang berasal dari beberapa sumber listrik tersebar. PVM termasuk library paralel yang banyak digunakan. Dalam hal ini, komunikasi data pada sistem paralel memori memerlukan alat bantu komunikasi yang digunakan pada PC jaringan berupa standar MPI atau standar PVM. Sistem PVM dikategorikan sebagai berikut: A. Diamond PVMD. B. Library Interface Routine. 2. Jaringan komputer pengenalan suara atau Speech Recognition System. Speech Recognition System ditemukan pada tahun 1952 oleh Bell Laboratories. Mereka menamainya Audrey sebagai sebuah sistem speech recognition yang difokuskan pada angka dan bukan kata-kata. 10 tahun setelahnya, IBM mengeluarkan speech recognition bernama Swybox yang memahami dan dapat merespon 16 kata dalam bahasa Inggris, hingga akhirnya sebagai ilmuwan di seluruh dunia berusaha keras untuk mengembangkan perangkat speech recognition yang dapat mengenali suara dan ucapan dengan lebih baik dan akurat. A. Cara kerja. Aplikasi speech recognition adalah sebuah kemampuan yang dimiliki aplikasi untuk mengidentifikasi kata dan frasa yang terdapat dalam bahasa lisan. Kata dan frasa tersebut akan diolah dan diubah menjadi sebuah format yang dapat dibaca oleh mesin atau aplikasi tersebut. Setelah kata dan frasa telah diolah menjadi format yang dapat dibaca oleh mesin atau aplikasi tersebut, speech recognition akan menganalisis perintah apa yang masuk dan pekerjaan atau respon apa yang harus dikeluarkan oleh mesin atau aplikasi tersebut. B. Perbedaannya dengan voice recognition. Berbeda dengan voice recognition yang fungsinya untuk mengidentifikasi orang yang sedang berbicara dengan cara melakukan analisis terhadap pola ucapan unik dari setiap anatomi manusia seperti nada suara, gaya bicara, dan lain-lain. C. Kelebihan. Secara garis besar, saat speech recognition bertujuan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sederhana manusia seperti mengirim pesan, membacakan email terbaru, mengingatkan jadwal rapat, atau menanyakan sesuatu yang kita tidak tahu. D. Kekurangan. Speech recognition masih belum bisa dikatakan sempurna dalam menangkap kata-kata, khususnya kata-kata yang bukan merupakan kata yang terdapat dalam bahasa Inggris. Selain itu, jika terdapat gangguan seperti kondisi latar yang bising, maka speech recognition tidak dapat bekerja dengan sebagaimana mestinya. 3. Akses menggunakan komputasi grid atau grid computing. Komputasi grid adalah penggunaan sumber daya yang melibatkan banyak komputer yang terdistribusi dan terpisah secara geografis untuk memecahkan persoalan komputasi dalam skala besar, atau bisa dibilang suatu bentuk jaringan. A. Latar belakang. Perkembangan kecepatan prosesor berkembang sesuai dengan hukum Moore. Beberapa komponen yang dibutuhkan untuk komputasi grid adalah sebagai berikut: 1. Central Processing Unit. 2. Memori. 3. Penyimpanan. B. Konsep dasar komputasi grid. Beberapa konsep dasar dari komputasi grid adalah sebagai berikut: 1. Lingkungan kolaboratif bagi e-community. 2. Sifat alami dinamis sebagai sumber daya dan pengguna dapat sering berubah. 3. Sumber daya berbeda dapat memiliki kebijakan dan mekanisme berbeda. 4. Sumber daya dikelola dan dikendalikan secara lokal. C. Cara kerja komputasi grid. Menurut Van Foster, terdapat checklist yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi bahwa suatu sistem melakukan komputasi grid, yaitu sebagai berikut: 1. Sistem tersebut berusaha untuk mencapai kualitas layanan yang canggih. 2. Sistem tersebut melakukan koordinasi terhadap sumber daya komputasi yang tidak berada di bawah suatu kendali terpusat. 3. Sistem tersebut menggunakan standar dan protokol yang bersifat terbuka. D. Contoh komputasi grid. Beberapa contoh komputasi grid adalah sebagai berikut: A. Scientific Simulation. 2. Medical Image. 3. Computer Aided Drug Discovery. 4. Big Science. 5. E-Learning.
4. Penggunaan kecerdasan buatan chatbot. Bagi pengusaha di bidang digital, chatbot adalah salah satu hal penting yang harus dimanfaatkan saat kita ingin menggunakan suatu barang kepada penjual, baik itu lewat WhatsApp, Facebook, Messenger, atau media sosial lain. Biasanya pesan kita akan dijawab secara cepat dan otomatis. Definisi chatbot. Chatbot adalah program komputer yang mensimulasikan percakapan manusia melalui perintah suara, obrolan teks, atau keduanya. B. Jenis-jenis chatbot. Ada dua jenis tipe chatbot sebagai berikut. 1. Chatbot yang berorientasi pada tugas dan dapat menghasilkan respon otomatis seperti percakapan untuk menjawab pertanyaan pengguna. 2. Chatbot yang bekerja dengan dasar data dan prediktif, yang ini sering disebut sebagai sistem virtual atau sistem digital. C. Keuntungan menggunakan chatbot. Adapun beberapa keuntungan menggunakan chatbot adalah sebagai berikut. 1. Menghemat waktu. 2. Memberikan kepuasan pengguna yang lebih baik. 3. Tidak memerlukan dana yang besar. 4. Mengurangi kesalahan. 5. Kluster komputer dan DRM. Implementasi konsep komputasi paralel dengan tujuan untuk manajemen pekerjaan dan sumber daya seperti memori, prosesor, dan storage akan memerlukan kluster komputer dan distributor resource manajemen DRM. A. Kluster komputer. Kluster komputer merupakan kumpulan dari komputer-komputer yang terkoneksi melalui jaringan lokal berkecepatan tinggi dan didesain. Sebuah kluster memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Harus memiliki software. 2. Harus percaya satu sama lain. 3. Semua mesin terbagi sumber daya. 4. Terdiri atas beberapa bertipe sama. 5. Tightly coupled, menggunakan koneksi jaringan yang terdedikasi. B. Distributed Resource Management. Distributed Resource Management identik dengan suatu sistem yang dapat mengatur pemanfaatan sumber daya distribusi untuk menjalankan suatu pekerjaan. Adapun komponen-komponen dalam suatu DRM yaitu sebagai berikut. 1. Batch queuing, sebagai tempat antrian job yang dikirimkan. 2. Resource Management, petugas mengirimkan job yang berada dalam antrian ke sumber daya lalu menjalankannya. 3. Load Management, akan berurusan dengan beban dari masing-masing mesin. Grid computing, cluster komputer, dan komputasi paralel yang ada. 6. Akses dengan paralel programming dan serial programming. Paralel computing merupakan penggunaan lebih dari satu sumber daya komputasi secara simultan untuk memecahkan persoalan komputasi. Persoalan pada komputasi paralel dipecah menjadi beberapa bagian yang dapat diselesaikan pada saat bersamaan. Setiap bagian akan dipecah menjadi instruksi yang berurutan dan masing-masing bagian dikerjakan oleh prosesor berbeda. 7. Persoalan komputasi dalam desain grafis. Bentuk persoalan komputasi dalam desain grafis yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut. A. Yadra. Yadra menyediakan distribusian untuk proses render pada animasi Blender pada komputer cluster. Yadra mudah untuk dikonfigurasi dan operasinya stabil, serta tidak membutuhkan konfigurasi pada share jaringan. Karena SMB membuat proses render pada jaringan terdapat sedikit kesulitan. Yadra digunakan pada Java Independent Platform versi 5 ke atas, terutama pada setiap platform Windows dan Linux. B. Rendering. Algoritma untuk melakukan proses render dalam komputasi berkaitan dengan penggunaan model, geometri, pengaturan material dan tekstur, penampakan virtual link sebagai input, dan menghasilkan gambar untuk animasi sebagai output. Kerugian dari proses render yang bekerja secara single komputasi adalah sebagai berikut. 1. Waktu untuk melakukan proses render cukup lama. 2. Selama proses rendering, mesin tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. 8. Sumber daya komputasi dengan gateway. Gateway metacedular merupakan suatu tools yang memberikan peluang pada untuk berbagai sumber daya komputasi dengan jangkauan luas, reliable dan efisien, dan diatur oleh sistem LRN. Kelebihan gateway metacedular antara lain sebagai berikut. A. Gateway dalam mengeksekusi pekerjaan bersifat reliable. B.
Jadwal dari Gateway juga mampu mengatur beberapa kegagalan. C. Efisien dalam mengeksekusi pekerjaan. D. Gateway memiliki DRM Kotlin interface yang hampir sama dengan Kotlin pada Unix dan DRM sistem lain, misalnya SGI dan PBS. Terima kasih, itu saja yang bisa kelompok 1 TIK kelas 12 IPS 2 yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.